Selamat pagi menjelang siang, perkenalkan kembali saya William Tanuwijaya. Saya sering disebut sebagai entrepreneur atau wirausahawan, tapi bagi saya adalah seorang wirausahawan atau pengusaha karena kepepet. Seorang pengusaha karena kecelakaan. Entrepreneur by necessity, entrepreneur by accident. Dan hari ini saya ingin berbagi sepenggal dari pengalaman hidup saya. Saya lahir dan besar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ketika lulus dari SMA, almarhum ayah saya dan paman saya saat itu ingin saya punya kehidupan lebih baik. Dan buat mereka kehidupan lebih baik dimulai dari pendidikan yang lebih baik. Maka mereka memberikan saya kesempatan untuk keluar dari kampung halaman saya. Di tahun 99 itu adalah kali pertama saya keluar dari Sumatera Utara. Menaiki kapal laut 4 hari 3 malam dari Pelabuhan Belawan ke Tanjung Priuk. Saya kemudian memiliki kesempatan untuk kuliah teknik informatika di salah satu universitas di Jakarta. Pada tahun kedua saat saya kuliah, ayah saya mulai jatuh sakit. Untuk bisa tetap di Jakarta, saya kemudian berusaha mencari pekerjaan. Pekerjaan pertama saya adalah menjadi operator warnet untuk shift malam. Saat itu belum ada zamannya handphone. Jadi sebagai mahasiswa dan untuk akses ke internet biasanya datang ke warnet-warnet. Saya bekerja dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi dan itu menjadi berkah terselubung yang luar biasa karena saya bisa menggunakan internet secara gratis 12 jam sehari ketika internet masih merupakan produk yang mahal untuk dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan itu adalah momen di mana saya jatuh cinta kepada internet. Saya lulus tahun 2003, kemudian mulai bekerja kantoran, hingga kemudian di tahun 2007 saya melihat sebuah peluang, terbersit inspirasi untuk membangun Tokopedia. Asal mulanya karena saya melihat ada masalah kepercayaan dari orang-orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka sudah terhubung secara online lewat internet, tapi belum punya kepercayaan untuk bertransaksi satu sama lain. Saya melihat masalah kepercayaan ini sudah berhasil dipecahkan oleh berbagai model bisnis marketplace di belahan dunia. Di Amerika ada yang namanya eBay, di China ada yang namanya Taobao dari Alibaba, di Jepang ada yang namanya Rakuten. Kemudian saya berpikir kalau ada orang Indonesia yang membangun model bisnis serupa, maka ini akan menjadi solusi. Saya sudah ketemu inspirasinya, tapi saya tahu membangun bisnis seperti itu akan butuh modal yang tidak sedikit. Lantas saat itu saya terinspirasi dari mengapa di Amerika banyak sekali pendiri perusahaan internet global, seperti pendiri Google, pendiri Facebook, mereka bisa membangun sebuah industri yang begitu besar, padahal mereka masih di bangku kuliah. Kemudian saya pelajari ternyata mereka bisa mencari akses pemodalan. Ada yang namanya angel investor, venture capital, dan seterusnya. Saya pun mencoba melakukan hal yang sama. Namun saya tidak kenal siapa-siapa, saya datang ke orang satu-satunya yang saya tahu punya uang, yaitu bos tempat saya bekerja. Beliau kemudian berbaik hati memperkenalkan saya kepada teman-teman beliau, dan saya bersama co-founder saya, keduanya bekerja di perusahaan tempat saya bekerja saat tersebut, berusaha melakukan pitching atau mencari pemodal. 2 tahun lamanya dalam setiap kesempatan kami berusaha mencari orang yang bisa yakin terhadap Tokopedia, namun kami gagal. Jika saya simpulkan penyebab kami gagal, saat itu orang-orang bertanya tentang 5 hal. Pertanyaan pertama adalah, William, bisa tidak kamu sebutkan satu saja orang Indonesia yang berhasil sukses atau menjadi kaya raya karena mereka bisnis teknologi atau internet? Indonesia kekurangan role model. Jika di Amerika mereka punya begitu banyak role model yang berhasil karena bisnis teknologi, di Indonesia sayangnya 10 tahun yang lalu hal tersebut belum terjadi. Lantas kalau tidak ada orang yang berhasil, kenapa kamu pede banget kamu bisa jadi orang pertama yang berhasil? Nah, ini adalah masalah track record, masalah role model. Pertanyaan kedua adalah mereka mengatakan bahwa Indonesia ini negara pasar yang begitu luas, begitu menjanjikan, 250 juta penduduk. Jika kamu membuktikan bahwa Indonesia butuh yang namanya Tokopedia, Indonesia butuh yang namanya marketplace, maka raksasa-raksasa global akan masuk kepada Indonesia. Kamu tidak berusaha membuat inovasi yang baru.
Kamu ingin membangun eBay versi Indonesia, Alibaba versi Indonesia, Rakuten versi Indonesia. Jika ternyata orang butuh, bagaimana kamu akan menghadapi eBay masuk ke Indonesia, Rakuten masuk ke Indonesia, Alibaba masuk ke Indonesia. Jadi ketakutan akan kompetisi global kemudian menjadi momok yang begitu menakutkan sehingga sulit untuk mencari kepercayaan dari pemodal. Jadi dua pertanyaan tersebut adalah tentang industrinya tidak punya rekam jejak. Karena industrinya tidak punya rekam jejak, maka 3 pertanyaan selanjutnya adalah tentang rekam jejak pendiri perusahaannya atau calon pendiri perusahaannya. Mereka umumnya bertanya dari, William, kamu dari keluarga mana? Di Indonesia, kalau kamu datang dari keluarga yang terpandang, maka mungkin harapan mereka kalau Tokopedia gagal, ada yang menjamin. Tapi kedua orang tua saya masih di kampung halaman saya waktu itu, ibu saya hanya ibu rumah tangga, ayah saya sudah berhenti bekerja ketika saya kuliah karena jatuh sakit, jadi saya satu-satunya tulang punggung keluarga. Jadi tidak akan ada yang menjamin jika gagal. Mereka kemudian bertanya, kamu lulusan universitas mana? Harapan mereka mungkin jika saya kembali dari Amerika, kuliah di Ivy League, Harvard, Stanford, MIT, mungkin saya punya kesempatan lebih besar ketika berhadapan dengan persaingan global. Namun sebagai operator warnet di kelas malam, saya menganggap saya ini lulusan warnet. Kemudian mereka juga bertanya tentang apa pengalaman bisnis kamu sebelumnya, pernahkah kamu membangun bisnis sebelumnya? Saya sebenarnya nggak pernah bermimpi jadi pengusaha. Saya hanya melihat ada kesempatan, ada masalah besar di masyarakat yang harusnya bisa dijadikan solusi lewat teknologi. Karena faktor-faktor itulah, maka wajar kami gagal. Namun satu kesempatan yang mengubah hidup saya adalah ketika saya bertemu dengan seorang calon pemodal dan dia mengatakan kepada saya begini, William, kamu itu masih muda dan masa muda itu cuma bisa kamu alami sekali dalam hidup kamu. Jadi jangan sia-siakan masa muda kamu. Kamu bermimpi itu bahwa terlalu muluk-muluk. Role model kamu semuanya dari Silicon Valley, Amerika. Mereka itu adalah orang-orang yang lahir spesial. Kamu itu tidak spesial. Jadi jangan sia-siakan masa muda kamu. Itu menjadi sebuah tamparan buat saya dan di titik itulah saya ketemu tujuan hidup saya. Buat saya perjalanan membangun Tokopedia, saya belajar tentang semangat bambu runcing. Semangat bambu runcing buat saya ada 3 aspek. Yang pertama adalah tentang keberanian. Di titik itulah saya mendapatkan keberanian. Karena saya berkaca balik, 2 tahun perjalanan saya mencoba membangun Tokopedia, hal yang saya ingin, alasan kenapa saya awalnya ingin membangun Tokopedia adalah menyelesaikan masalah kepercayaan. Tapi ternyata saya belajar ketika saya sendiri ingin membangun bisnis, saya belajar ternyata membangun bisnis itu adalah tentang membangun kepercayaan. Dan sayangnya, kepercayaan itu selalu dinilai dari rekam jejak seseorang. Dan di titik itu saya punya keberanian, karena saya percaya bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Tapi masa depan harusnya ada di tangan kita sendiri. Di titik itu pula saya punya keberanian untuk percaya kepada diri kami sendiri ketika tidak ada orang yang percaya kepada kami. Di titik itu saya punya keberanian untuk mengambil seluruh kegagalan tersebut dan dijadikan tujuan hidup. Karena di titik itulah saya menyadari jika saya bisa mendirikan Tokopedia, maka Tokopedia akan membantu generasi berikutnya. Siapa saja yang ingin memulai bisnis, mereka bisa memulai bisnis dengan gratis, menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia bahkan dunia. Dan kalau saya pribadi berhasil, minimal kedepannya akan ada role model. Generasi selanjutnya tidak akan ada lagi yang bertanya tentang 5 pertanyaan tadi yang ditanyakan kepada saya. Tapi tentu keberanian saja tidak akan membawa saya kemana-mana. Modal kedua dari semangat bambu runcing yang saya pelajari adalah tentang kegigihan. 2 tahun lamanya akhirnya bos saya kemudian menjadi pemodal pertama. Dan hal pertama yang saya lakukan ketika bisa mendirikan Tokopedia adalah kembali ke kampus tempat saya kuliah. Karena saya percaya membangun sebuah perusahaan teknologi adalah tentang manusianya. Saya tanya ke kampus saya bagaimana saya bisa merekrut orang-orang terbaik, putra-putri Indonesia terbaik dari kampus ini. Dari kampus di
arahkan untuk mengikuti Job Expo. Job Expo berikutnya saya berdiri 2 hari lamanya bersama co-founder saya. Namun tidak ada satupun mahasiswa yang mendaftar atau apply. Padahal di depan saya adalah satu booth dari salah satu bank besar di Indonesia dan ada ribuan mahasiswa yang apply. Di booth tersebut yang berdiri adalah seorang sales promotion girl. Saya dan co-founder saya adalah pendiri perusahaannya. Berusaha menjual mimpi kami, tidak ada satupun yang percaya kepada kami. Dan di titik itulah saya belajar bahwa memang Indonesia bukan Silicon Valley. Saya berusaha menempatkan posisi saya kepada mahasiswa-mahasiswi yang baru lulus. Bahwa mereka kerja di perusahaan yang sudah mapan, atau kerja ke perusahaan yang bahkan belum jelas masa depannya, itu adalah pilihan yang sangat jelas gitu. Kita adalah bangsa yang belum berani mengambil resiko. Maka saya pun belajar di titik itu adalah saya harus keluar dari zona nyaman saya. Saya adalah pribadi yang sangat pendiam. Saya seorang yang sangat introvert. Buat saya berbicara di depan publik, di keramaian adalah sebuah siksaan yang luar biasa. Namun karena pengalaman itu saya menyadari bahwa mimpi itu tidak bisa dipendam. Mimpi itu harus disebarkan. Dan saya pun mulai berbagi pengalaman, membangun bisnis kegagalannya di kampus saya dari skala kecil dan pelan-pelan mulai ada mahasiswa yang tertarik. Kadang kami harus menunggu 1 tahun, 2 tahun hingga mereka lulus, kemudian mereka bergabung. Tahun pertama kami hanya memiliki 4 orang, tahun kelima kami hanya memiliki 80 orang. Saat ini Tokopedia sudah memiliki 1.100 tim yang bergabung dan ini adalah putra-putri terbaik Indonesia. Sebagian dari mereka bahkan memilih pulang dari Amerika Serikat. Sudah kerja di perusahaan seperti BlackBerry dan seterusnya, tapi mereka memutuskan untuk kembali ke Indonesia berkarya bersama Tokopedia untuk membangun Indonesia. Tahun kemarin ada 2 mahasiswa Indonesia yang punya kesempatan untuk mengambil master di Harvard University, salah satu universitas terbaik di Amerika. Ketika mereka internship, mereka menghubungi saya dan tentu kami sangat terbuka untuk mereka mengambil internship. Ketika internship, satu di antara mereka bahkan memutuskan untuk ingin drop out dari sekolah untuk melanjutkan kerja di Tokopedia. Sayangnya orang tuanya belum bisa saya yakinkan untuk anaknya drop out untuk bergabung di Tokopedia. Tapi tidak masalah. Dia kembali menyelesaikan MBA-nya dan dua-duanya akan bergabung dengan kami tahun ini. Jadi itu adalah proses transformasi dari yang tadinya kami berdiri di sebuah booth dan tidak ada yang percaya. Saat ini sudah lebih dari 25.000 aplikasi yang kami terima per bulannya dari seluruh dunia. Dan ini adalah sebuah proses bagaimana kegigihan keluar dari zona nyaman berbuah menjadi sebuah hasil. Contoh lainnya adalah prediksi dari para calon pemodal di awal terjadi, kenyataannya terjadi. Raksasa-raksasa global kemudian masuk ke Indonesia dan kami harus berhadapan dengan pemain-pemain global. Internet ini borderless, jadi dari hari pertama kamu sudah harus punya mindset untuk berani bersaing secara global. Maka di titik itulah saya mulai berpikir, saya keluar negeri aja tidak pernah, paling jauh dari Siantar ke Jakarta. Bagaimana saya bisa melawan pemain global jika saya tidak pernah melihat dunia? Maka saya memutuskan saya juga harus berusaha mencari pemodal dari luar untuk membawa saya melihat dunia global sesungguhnya. Tahun 2010 terjadi berkah bahwa Yahoo, sebuah perusahaan Amerika, mengakuisisi sebuah startup Indonesia yang namanya Koprol. Kemudian Indonesia mulai masuk ke TechCrunch dan sebulan kemudian beberapa pemodal Ventura, angel investors yang mengerti teknologi datang ke Indonesia untuk bertemu para entrepreneur muda. Saya pun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Namun saya gagal total. Mengapa? Saya bisa berbahasa Inggris dengan cara membaca dan mendengar, tapi saya tidak pernah conversation dalam bahasa Inggris. Jadi ketika saya bertemu dengan orang-orang asing seperti itu, mereka dalam 15 menit pertama saya bisa melihat kekecewaan luar biasa dan sebagian dari antara mereka bahkan mengatakan, William kamu ngomong apa sih, saya nggak ngerti gitu. Jadi saya itu sebenarnya menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu mereka. Disitulah saya belajar untuk
juga punya kegigihan untuk tidak kalah oleh rasa malu, tidak kalah oleh kegagalan untuk berkomunikasi. Saya tahu saya harus menemukan jalan keluar. Akhirnya saya ketemu pemodal asal Jepang dan Korea. Mereka bahasa Inggrisnya juga hancur. Jadi somehow kita bisa agak-agak telepati, terus dia bisa ngerti. Terus saya juga bisa ngerti gitu. Dan kemudian karena mereka investasi, itu pertama kalinya saya bisa ke Singapura, saya bisa ke Jepang, saya bisa ke Korea, melihat perusahaan-perusahaan internet asal Jepang, asal Korea, dan tiap bulannya saya berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa apa? Bahasa Inggris. Lama-lama saya bisa berbahasa Inggris dengan lebih lancar. Dan tahun kemarin saya pun terpilih mewakili Indonesia sebagai yang global leader di World Economic Forum, dan itu pun saya harus berbahasa Inggris. Jadi ini adalah contoh bagaimana kegigihan keluar dari kegigihan ketika pun kamu gagal berkomunikasi, kamu tidak menyerah. Gitu. Dan modal terakhir dan paling penting dari semangat bambu runcing adalah harapan. Pahlawan kemerdekaan Indonesia membawa kemerdekaan Indonesia digambarkan dengan modal bambu runcing. Tapi mereka tentunya tidak hanya modal nekat atau berani atau gigih saja. Alasan mereka berani mengorbankan nyawa mereka di garis terdepan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah karena mereka punya harapan. Harapan bahwa satu hari nanti Indonesia akan merdeka karena perjuangan mereka. Dan saya termasuk orang yang beruntung karena saya menemukan tujuan hidup saya 10 tahun lalu. 8 tahun lalu persisnya. Tapi prosesnya dari 10 tahun lalu ke 8 tahun yang lalu. Dalam proses tadi, saya berusaha meyakinkan kepercayaan pertama untuk Tokopedia. Dan saya menyadari bahwa ini harus jadi tujuan hidup saya. Tokopedia, semangat misi untuk melakukan pemerataan ekonomi secara digital harus jadi misi hidup saya. Dan misi hidup saya itulah yang menjadi harapan saya. Dalam setiap kegagalan tersebut, saya selalu ingat akan harapan saya. Dan saya beruntung. Saya tadi sudah disebutkan, buat saya model bisnis Tokopedia atau marketplace adalah model bisnis terindah, karena kami hanya bisa berhasil dengan cara membantu orang lain menjadi lebih berhasil. Saya dalam 8 tahun terakhir menyaksikan dengan dekat, lebih dari 1,5 juta masyarakat Indonesia yang memulai bisnis mereka di atas Tokopedia. Ada Pak Mardiono di Solo yang berbisnis meja lipat dan produknya sudah dipasarkan hingga ke Papua. Ada seorang OB di Jakarta yang kemudian awalnya dijadikan kerja sampingan, sekarang dia sudah menjadi full time entrepreneur, sama dengan saya, entrepreneur by necessity, pengusaha karena kepepet. Setelah menikah, dia butuh uang lebih besar, dia kemudian bisnis sampingan lewat Tokopedia, dan akhirnya sekarang dia bisa full time, dia bisa mempekerjakan teman-teman dia yang tadinya OB, bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan saya mencoba melihat benang merah di antara mereka-mereka yang berhasil. Karena tidak semua dari 1,5 juta itu berhasil. Dan ternyata di antara mereka yang berhasil, mereka juga punya semangat bambu runcing. Intinya mereka tidak hanya punya keberanian untuk memulai, gampang sekali punya keberanian untuk memulai. Tapi mereka juga punya kegigihan untuk bangkit ketika mereka gagal, dan mereka semuanya punya harapan. Harapan sesederhana ingin anak mereka kuliah lebih tinggi daripada mereka. Harapan sesederhana ingin orang tua mereka punya tempat tinggal yang lebih layak. Harapan-harapan itulah yang membuat mereka bangun setiap harinya untuk berusaha membangun masa depan yang lebih baik terlepas dari kegagalan-kegagalan hari kemarin. Sebagai penutup sebelum ke Q&A, salah satu advice atau pesan yang saya dapatkan ketika di awal karir saya adalah tentang tidak bermimpi muluk-muluk. Jangan bermimpi muluk-muluk karena masa muda hanya bisa dialami sekali. Saya ingin mengingatkan kepada generasi penerus Republik ini bahwa Indonesia didirikan oleh bapak pendiri bangsa kita, Bung Karno. Ketika mendirikan Indonesia, percaya bahwa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar. Dan beliau pernah menitipkan bahwa kepada seluruh generasi Indonesia bahwa bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Saya ingin menitipkan belum sampai 100 tahun kita merdeka,
generasi penerus Republik, jangan sampai kita kehilangan kemerdekaan kita untuk bermimpi. Terima kasih.